Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, kita akan memulai sekolah minggu online hari ini bersama dengan saya Sita, saya Bu Sari, dan saya Mas Julius. Nah, semangat nggak Sita hari ini? semangat! Oke, kita akan membuka sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo, semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 dialah Raja. Sekali lagi ya. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 dialah Raja. Gimana, masih semangat? masih. Wih, kenapa sih Sita semangat? Karena Allah mengasihi kita. Oke, kita mau doa pembukaan ya. Sita mau nggak mimpin doa? Oke, kita teman-teman, kita mau doa pembukaan ya, dipimpin oleh Sita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang pagi ini saat ini kami mau memulai sekolah minggu kepadilah ya Tuhan, amin. Amin. Nah, kita akan menyanyikan lagu lagi yang lebih semangat lagi. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang ayah, Sayang ibu, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. sayang ayah, Sayang ibu, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita dengar sama-sama ya. Halo, selamat pagi semua adik-adik. Untuk pembacaan Alkitab hari ini
kita ambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15. Yang judulnya adalah Allah memeliharamu. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkatalah kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan. Karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami lagi, kata Musa. Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun kuku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi anak-anak. Saya percaya anak-anak saya mesti masih cantik-cantik, manis, ganteng, cakep. Dan yang penting semuanya dalam kondisi sehat. Selamat berjumpa dengan Bu Nur yang sudah lama tidak berjumpa dengan kamu semua. Tetapi bukan karena apa-apa, hanya karena memang sekarang kondisinya atau keadaan pada saat ini kita tidak boleh berkumpul, sehingga pada saat ini Nur akan cerita tetapi hanya melalui HP ya. Selamat memperhatikan. Demikianlah ceritanya, adalah bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan. Nah, bangsa Israel dipimpin oleh siapa? Yang memimpin adalah Musa dan Harun. Nah, pada minggu kemarin sudah diceritakan bahwa bangsa Israel sewaktu
keluar dari Mesir itu dikejar oleh tentara Firaun, dan tentara Firaun sudah mati semua karena ditenggelamkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita teruskan ceritanya. Nah, bangsa Israel meneruskan perjalanan wis rada ayem ya toh, karena tentara Firaun sudah tidak mengejar-ngejar lagi. Oleh karena itu bangsa Israel wis ayem. Tetapi kemudian sampailah bangsa Israel di Gurun Sin. Nah, mungkin anak-anak belum pernah tahu di manakah Gurun Sin, tetapi Bu Nur akan menggambarkan keadaannya. Gurun Sin itu terdiri dari padang pasir yang tentunya di situ kalau dilewati siang hari panas. Tetapi juga ada lumpurnya. Nah, kita berjalan di lumpur seandainya kita yang jalan, mesti juga tidak gampang. Di samping itu, di Gurun Sin tersebut juga banyak belukar atau semak. Nah, di mana di situ mesti menakutkan karena kemungkinan ada ular yang keluar dari situ. Ada ulat yang membuat badan kita bisa gatal-gatal. Nah, kondisi atau keadaan Gurun Sin. Terus bangsa Israel merasa sangat capek atau penat. Karena apa? Mereka sudah berjalan selama 45 hari. Sesampainya di Gurun Sin tentunya sudah capek. Nah, dia juga membawa sangu dari Mesir. Tetapi karena sudah lama 45 hari itu lamanya, makanya bekal itu atau sangunya itu sudah hampir habis. Bahkan sudah ada yang habis karena memang ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit. Nah, dengan keadaan yang capek, kemudian lapar, bangsa Israel menjadi khawatir nanti kalau menjadi mati kelaparan. Terus mereka juga ingat pada waktu itu sebelum dia keluar dari Mesir, di Mesir dia mempunyai roti yang banyak dan daging yang banyak. Nah, oleh karena itu bangsa Israel menjadi marah kepada Musa dan Harun. Dikira Musa dan Harun tersebut yang menyebabkan bangsa Israel menjadi sengsara seperti pada hari itu. Nah, kemudian tidak cukup itu, bangsa Israel juga bersungut-sungut. Tahukah anak-anak yang dimaksud dengan bersungut-sungut? Nah, bersungut-sungut itu kalau kita jengkel dengan muni-muni, dengan ya macam-macam. Suatu contoh, kamu minta dibelikan HP oleh ibumu, tetapi ibumu belum membelikan. Oh, ibuku senang ora gelem nuruti aku tuku HP, dan itu suatu contoh bersungut-sungut. Nah, kemudian Musa dan Harun berdoa supaya bangsa Israel menjadi tenang. Tetapi Tuhan juga tahu kondisi bangsa Israel yang pada waktu itu bersungut-sungut. Kemudian doa dari Musa dijawablah oleh Tuhan. Musa, kemarilah kamu.
saya akan bicara dengan kamu dan sampaikanlah kepada bangsa Israel supaya mereka menjadi tahu bahwa saya Tuhan Allahnya dan akan selalu memelihara. Oleh sebab itu Musa menjawab, ya Tuhan, akan saya jalankan, akan saya laksanakan perintah Tuhan. Jadi begini Musa, sampaikanlah kepada bangsa Israel bahwa nanti di pagi hari saya akan menyediakan roti yang melimpah dan mereka boleh makan sekenyang-kenyangnya. Dan pada sore harinya Tuhan juga akan menyediakan daging yang sangat enak, yaitu daging dari burung puyuh. Nah, setelah itu Musa juga menyampaikan kepada bangsa Israel. Dan mulai besoknya sudah terjadilah bahwa pada pagi hari setelah mereka bangun, mereka keluar dari tendanya untuk menginap, mereka menjumpai roti yang tidak harus dimasak, namanya mana. Nah, kemudian nanti sore harinya disediakan burung puyuh untuk dijadikan daging bagi orang-orang Israel. Nah, disitulah Tuhan tetap memelihara kepada bangsa Israel. Walaupun dalam kondisi lapar, dalam kondisi capek, dalam kondisi bersungut-sungut, Tuhan tetap memaafkan dan memelihara dengan sepenuh kasih-Nya, yaitu pada waktu itu dengan cara menyediakan roti di pagi hari dan menyediakan daging di sore hari. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita bangsa Israel, tetapi anak-anak juga harus ingat, ya, anak-anak tidak boleh bersungut-sungut kepada siapapun, apalagi kepada orang tua, karena orang tua adalah kepanjangan tangan Tuhan. Nah, karena apa? Karena Tuhan akan selalu memelihara, bukan hanya kepada bangsa Israel pada waktu itu, tetapi juga kepada anak-anak, kepada Bu Nur, kepada Mas Julius, kepada Mbak Adi juga. Jadi semuanya itu dipelihara oleh Tuhan dari masa dulu sampai sekarang dan untuk selamanya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Tadi kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, ada yang masih bersungut-sungut enggak nih di rumah? Karena bosan di rumah terus. Nah, yuk pada pagi hari ini kita bikin sandwich. 2 lembar roti, terus ada telur ceplok, sayuran, tomat, keju ya. Yuk, sayurannya dulu kasihkan di atas roti tawar, terus kasih telurnya, kasih tomatnya, yang suka
Nah, demikian firman Tuhan kali ini. Gimana Sita? Bagus nggak ceritanya? Bagus. Nah, saat ini firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan dan tidak boleh bersungut-sungut, nggak boleh mengeluh. Kita suka mengeluh nggak? Biasanya kita harus selalu percaya bahwa Allah memelihara kita. Jadi Sita bangga nggak punya Allah yang selalu memelihara? Bangga. Nah, kalau kita bangga, kita ini nih mau menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Yuk Mas Lilis. Yang semangat ya. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas perenungan hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Dan saat ini kembali Engkau menunjukkan kepada kami, Engkau mengingatkan kepada kami betapa dalam kondisi kami yang seperti sekarang ini, Engkau tetap memelihara kami. Dan biarkanlah kami selalu berserah kepada Tuhan dan selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir, supaya kita tidak khawatir, ya kan? Iya, ya. Ayo Mas Yulis. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara sekolah minggu hari ini. Dan jangan lewatkan ya untuk sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye.